Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 21 Mei 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan? Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya. Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil hari ini, Tuhan Yesus menegur para murid yang bertengkar dan berdebat tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Memang ironis sekali, karena sementara Yesus dengan pilu mulai menceritakan penderitaannya di sepanjang jalan perjalanan menuju Yerusalem, para muridnya justru sibuk bertengkar di antara mereka soal kehormatan dan ketenaran duniawi, mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berhadapan dengan sikap para murid yang demikian, Yesus lalu memeluk seorang anak, kemudian menempatkannya sebagai subjek teladan. Para murid mungkin berpikir, Yesus ini aneh-aneh saja, karena tidak lazim jika seorang dewasa diminta meneladani anak-anak. Yang terjadi dalam sebuah kebudayaan adalah sebaliknya. Anak-anak yang meneladani orang dewasa. Namun demikian, tindakan Yesus ini sebenarnya mau memberikan inspirasi spiritual yang luar biasa. Jalan spiritual yang ditempuh untuk menjadi besar, yaitu dengan menjadi seorang anak kecil. Jalan ini seringkali tidak mudah untuk kita lalui,
Karena dalam banyak kesempatan, kita dikuasai oleh hawa nafsu yang melahirkan berbagai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan kita. Kata Yesus, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ada dua hal mendasar yang hendak dikatakan Yesus. Pertama, Yesus menolak gaya hidup yang berpusat pada diri sendiri, sebagaimana dipertontonkan, dipertunjukkan oleh para murid. Hasrat akan kekuasaan kerap menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Hal kedua yang Yesus mau tekankan adalah Yesus mau mengajak murid-muridnya untuk masuk ke dalam sebuah model kemanusiaan baru, yakni bertumbuh dalam kerendahan hati. Santo Agustinus mengatakan demikian. Ada tiga hal yang bisa menuntun hidup kita semakin berkualitas dan berbuah berkat, yakni pertama, rendah hati, kedua, rendah hati, ketiga, rendah hati. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan kita dengan sesama, keinginan dan nafsu akan kekuasaan dan ingin terkenal secara berlebihan ada di dalam diri kita. Kita bisa saja berusaha memperoleh semua yang kita ingini dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara yang tidak baik. Sikap demikian membuat kita tidak lagi peka dengan situasi hidup yang dialami oleh mereka yang berada di sekitar kita, termasuk dengan berbagai persoalan hidup yang dialami oleh sesama kita, khususnya mereka yang miskin dan menderita. Melalui perikop Injil hari ini, marilah kita belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, siap melayani dengan tulus, dan tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh kerakusan dan hawa dan nafsu akan kekuasaan yang menutup mata hati kita untuk melayani sesama kita dengan lebih sungguh. Mari kita belajar untuk melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar untuk semakin melayani Tuhan dan sesama. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semua. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.